Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2437 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai ayat 4. Di bawah perikop hal berdoa. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memiliki kebiasaan di dalam segala aktivitasnya, yaitu Tuhan Yesus senang berdoa. Amin. Haleluya. Nah, rupanya kebiasaan Tuhan Yesus ini diperhatikan oleh murid-murid. Salah satu murid Yesus yang saya percaya mewakili semua para murid berkata kepada Yesus, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena pertanyaan para murid itu, Tuhan Yesus mengajarkan mereka berdoa. Tuhan Yesus mau katakan kepada mereka, kalau kamu berdoa, yang pertama, dikuduskanlah namamu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa maksud dikuduskanlah namamu? Nah, saudara, dikuduskanlah namamu di sini merupakan pengakuan kita akan kekudusan Allah. Amin. Dengan berkata dikuduskanlah namamu, kita mengakui bahwa Allah itu kudus, dan orang yang mau berdoa, dia harus terlebih dahulu menguduskan dirinya. Sebab apa? Sebab Allah adalah kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara berkata, apakah sebelum berdoa saya harus mandi dulu? Atau saya harus membersihkan diri saya sebelum saya berdoa supaya saya bersih? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa dikuduskanlah namamu artinya sebelum kita berdoa, kita harus minta pengampunan dari Tuhan. Amin. Tuhan mau kita sebelum kita berdoa kepada Tuhan Allah yang Maha Kudus, kita harus menguduskan diri kita sendiri dulu. Amin. Dari hal-hal yang mengganjal kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kita, sebelum kita datang memuji, menyembah Tuhan, berdoa, sebelum kita datang beribadah kepada Tuhan, kita harus bereskan dulu apa yang masih mengganjal dalam diri kita. Mungkin sebelum kita datang berdoa, datang beribadah, kita bermasalah dengan si A, si B. Sebelum kita datang kepada Tuhan, bereskan dulu itu. Kenapa? Karena yang kita mau jumpa ini Allah yang kudus. Bagaimana saudara
mau masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus kalau saudara masih menyimpan kesalahan orang. Saudara sebelum datang beribadah, saudara berkelahi dulu dengan pasangan saudara, bagaimana saudara akan mengalami Tuhan dalam ibadah kalau saudara belum bereskan dirimu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata dikuduskanlah namamu ini artinya kita mengakui bahwa Tuhan itu Allah yang Maha Kudus. Oleh karena itu kita yang mau datang kepada Tuhan harus menguduskan diri kita terlebih dahulu. Kita datang, kita minta ampun, kita minta supaya Tuhan menguduskan kita dari segala salah dan dosa kita. Kalaupun ada masalah sebelum kita datang beribadah, kita bereskan terlebih dahulu. Sehingga tidak ada yang mengganjal dalam diri kita. Tidak ada alasan bagi iblis untuk menyalahkan kita ketika kita datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah bereskan sebelum kita datang berdoa, sebelum kita datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Kenapa kita harus hidup dalam kekudusan? Karena Allah kita, Allah yang Maha Kudus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berdoa, yang pertama kali kita katakan, kata Tuhan Yesus, Bapa, dikuduskanlah namamu. Yang kedua saudara, datanglah kerajaanmu. Apa artinya? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan di sini. Ketika kita berdoa, kita merindukan kedatangan Tuhan. Amin. Kita merindukan hadirat Tuhan. Amin. Nah, kalau saudara berdoa datang kepada Tuhan beribadah, tapi saudara nggak percaya Tuhan hadir dalam ibadahmu, dalam doamu, dalam persekutuanmu, lebih baik saudara nggak usah beribadah. Lebih baik saudara nggak usah berdoa. Sebab saudara tidak percaya pada hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah kerajaanmu. Ini bicara tentang kerinduan kita pada kedatangan Tuhan. Dan saya percaya ini bicara tentang kerinduan kita mengalami hadirat Tuhan dalam ibadah kita, dalam doa kita. Amin. Firman Tuhan berkata di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus bersepakat, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya suami istri, orang tua dengan anak berdoa, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Apalagi kalau semua jemaat bersatu hati bersepakat, oh haleluya. Firman Tuhan berkata, doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Kalau satu orang berdoa, orang benar saja sudah besar, dahsyat kuasanya, apalagi kalau lebih dari satu, apalagi lebih dari 10, lebih dari 100, 1000 orang, 1 juta orang Kristen berdoa, saudara. Oh haleluya. Bukan lagi kuasanya besar, hebat, dahsyat, luar biasa akan terjadi, saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya ketika kita berdoa, Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara berdoa, katakanlah, datanglah kerajaanmu. Amin. Rindukanlah kedatangan Tuhan. Rindukanlah selalu hadirat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara, ketika kamu berdoa, katakanlah, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan tidak mengajarkan supaya Tuhan memberikan kami makanan yang berlimpah-limpah? Kenapa Tuhan tidak berkata seperti itu kepada murid-murid? Kenapa Tuhan katakan di sini, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya? Bapak Ibu Saudara, saya menangkap pesan di sini. Di dalam doa, saudara harus sertai dengan ucapan syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau memberikan kepada kita pengertian bahwa Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Amin.
apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Kalau kita mau sih, maunya makanannya itu bukan secukupnya, kalau perlu berlimpah-limpah. Betul? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan mau supaya para murid gereja Tuhan, saudara dan saya berdoa supaya kita meminta kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita makanan yang secukupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita belajar bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa sekarang ini banyak sekali orang sakit yang penyebabnya dari makanan? Kenapa? Karena mereka makan bukan secukupnya. Sudah cukup sebenarnya, tetapi karena rakus, serakah, akhirnya saudara mereka makan sebanyak-banyak mungkin. Bukan secukupnya. Akhirnya apa? Makanan itu menjadi penyakit. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya kasih contoh. Makan durian misalnya kan. Kalau makan durian ya secukupnya ya enggak masalah. Tetapi kita maunya apa saudara? Bukan cukup, berlebih. Kalau perlu makan sampai puas, akhirnya apa? Sakit, kolesterol, darah tinggi dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita maunya makan makanan daging saudara, bukan cukup, tetapi kalau perlu sampai di rongkongan saudara, sampai penuh seperti itu. Padahal firman Tuhan berkata secukupnya. Kalau saudara mau sehat, saudara mau diberkati, makanlah makanan secukupnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada para murid, kalau meminta, mintalah secukupnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita minta secukupnya, kita akan belajar selalu bersyukur. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan kasih kepada kita ya secukupnya. Apa yang kita butuhkan, sertai dengan ucapan syukur. Saya percaya kalau kita selalu mengucap syukur, pasti Tuhan tambah-tambahkan berkat buat kita. Amin. Haleluya. Yang keempat saudara, firman Tuhan dikatakan di ayat 4. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya kita berdoa, kita minta ampun kepada Tuhan. Kita minta ampun atas segala kesalahan, atas segala kejahatan, pelanggaran, dosa yang kita lakukan. Supaya apa saudara? Supaya kita tahu diri kita manusia berdosa. Kalau kita berdoa kita tidak minta ampun, itu menandakan kita sudah sombong saudara. Sombong karena kita merasa kita nggak perlu lagi diampuni karena tidak berdosa. Ini hati-hati saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Di saat saudara berdoa, minta ampun kepada Tuhan. Amin. Atas segala salah, dosa, kelalaian, pelanggaran yang kita lakukan secara tidak sengaja maupun sengaja. Minta ampun kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita minta ampun kepada Tuhan, saudara, itu doa yang paling cepat Tuhan kabulkan. Amin. Saudara, firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, akui bahwa kita manusia berdosa yang tidak lepas dari kesalahan, dari pelanggaran, dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja. Saudara, tetap kita mengakui, Tuhan ampuni kami. Amin. Nah, saudara, perhatikan juga kalimat berikut. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Di saat kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan mau juga saudara melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah berbuat salah kepada saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan,
saya belajar begini. Kalau kita sadar dan tahu diri bahwa kita manusia berdosa, kita harusnya minta ampun sama Tuhan. Betul? Nah, saudara, saya belajar begini. Kalau saudara mau mendapat pengampunan dari Tuhan, ampuni kesalahan pelanggaran orang-orang yang telah berbuat salah, yang telah menyakiti saudara, yang membuat saudara marah. Ampuni mereka. Amin. Saya percaya di saat saudara melepaskan pengampunan kepada mereka, segala dosa, pelanggaran yang saudara perbuat di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lepaskan pengampunan. Nah, saudara, saya belajar dan merenungkan begini. Kenapa sih Tuhan izinkan ada orang-orang yang menjengkelkan ada di sekitar kita? Saudara, dengar ini baik-baik. Tuhan mengizinkan ada orang-orang yang membuat kita sakit hati, marah, saudara, karena mereka berbuat salah, dosa kepada kita, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya kita belajar mengampuni. Karena apa? Karena dosa dan pelanggaran kita yang lebih banyak daripada kesalahan pelanggaran orang itu perbuat kepada kita. Coba hitung. Dosa siapa yang lebih banyak? Dosa orang yang telah menyakiti saudara. Mungkin dia sudah menipu saudara, taruhlah 2-3 kali menipu. Saudara, kesalahannya itu hanya 2-3 kali. Coba saudara hitung dosa-dosa saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dosa-dosa dan pelanggaran kita lebih banyak daripada kesalahan orang itu lakukan kepada kita. Saudara, di saat kita mengampuni kesalahan 2-3 orang yang bersalah kepada kita, segala kesalahan, pelanggaran kita yang begitu banyak, Tuhan ampuni. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ampunilah orang-orang yang telah bersalah kepada saudara. Yang terakhir, yang kelima, kalau kamu berdoa, katakanlah, ayat 4 di sana dikatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Amin. Saudara, saya menangkap di sini ini bentuk permintaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa supaya Tuhan tidak membawa kita ke dalam pencobaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pencobaan dan ujian itu berbeda. Tujuan dari pencobaan membuat kita jatuh. Dan pencobaan ini cara-cara iblis membuat orang Kristen, hamba-hamba Tuhan jatuh ke dalam dosa. Ini pekerjaan iblis ini. Supaya orang-orang jatuh dalam pencobaan. Ujian itu berbeda, saudara. Ujian itu menentukan kualitas iman kita. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Kalau iblis mau saudara jatuh dalam pencobaan. Tapi kalau saudara berhasil melewati pencobaan itu, saudara lolos ujian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan firman Tuhan yang katakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saya menangkap pesan di sini. Berdoa supaya saudara tidak jatuh dalam pencobaan. Amin. Ada banyak godaan. Ada banyak sekali saudara godaan-godaan iblis yang membuat orang-orang Kristen jatuh dalam dosa. Hanya dengan menawarkan uang, banyak orang akhirnya murtad, saudara. Karena uang, gaji, lembur, banyak orang meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang yang akhirnya mengkhianati Yesus hanya karena uang, hanya karena ingin mendapatkan uang lebih. Saudara, akhirnya apa? Tidak beribadah, meninggalkan pelayanan. Apa bedanya saudara dengan Yudas? Bapak Ibu Saudara, perhatikan, waktu iblis mencoba Yesus di dalam Injil Matius pasalnya yang keempat di sana, pencobaan di padang gurun. Saudara perhatikan, iblis menawarkan apa kepada Yesus?
Iblis menawarkan kemegahan, kerajaan, kekayaan, kelimpahan segala harta dunia. Iblis katakan, itu semua akan kuberikan kepadamu asalkan Yesus menyembah siapa? Menyembah iblis. Saudara dengar ini baik-baik. Banyak orang jadi menyembah iblis. Dengan pekerjaan mereka, mengejar harta dunia. Mereka meninggalkan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Saudara yang tanpa sadar menjual Yesus karena pekerjaan, karena ingin mendapat penghasilan lebih. Saudara, hati-hati saudara. Bertobat saudara. Karena apa? Karena saudara sudah jatuh dalam pencobaan. Bertobat kembali kepada Kristus. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa supaya saudara tidak jatuh dalam pencobaan. Saudara, hari ini kita belajar bagaimana kita harusnya berdoa. Apa yang harus kita katakan. Saudara, dari firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Kalau kita berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka berduka cita, dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun dengan berkat-berkat surga. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.